warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Nanda Amalia dengan NIM 22109121200010 dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Angkatan 2022 Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Apakah kalian tidak asing dengan kata stunting? Tentu tidak, bukan? Dan kenapa stunting menjadi suatu hal yang sangat diperhatikan oleh pemerintah? Jadi di sini saya akan membahas pentingnya mencegah stunting. Mari simak pembahasan dari saya. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Permasalahan gizi yang masih menjadi masalah utama di dunia adalah malnutrisi. Masalah malnutrisi merupakan permasalahan global. Stunting merupakan salah satu indikator status gizi kronis yang dapat memberikan gambaran gangguan keadaan sosial ekonomi secara keseluruhan di masa lampau. Pada 2 tahun awal kehidupan anak dapat memberikan dampak yang sulit diperbaiki. Stunting secara global diperkirakan sekitar 171 juta sampai 314 juta yang terjadi pada anak berusia di bawah 5 tahun dan 90% diantaranya berada di negara benua Afrika dan Asia, khususnya Indonesia. Angka stunting berada di angka 36,4%. Prevalensi stunting bayi berusia di bawah 5 tahun Indonesia pada 2015 sebesar 36,4%, artinya lebih dari sepertiga atau sekitar 8,8 juta balita mengalami masalah gizi di mana tinggi badannya di bawah standar sesuai usianya. Upaya pencegahan stunting ini bertujuan agar anak-anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan maksimal dengan disertai kemampuan emosional, sosial, dan fisik yang siap untuk belajar serta mampu berinovasi dan berkompetisi di tingkat global. Stunting adalah masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu panjang sehingga mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada anak. Stunting juga menjadi salah satu penyebab tinggi badan anak terhambat sehingga lebih rendah dibandingkan anak-anak seusianya. Tidak jarang masyarakat menganggap kondisi tubuh pendek merupakan faktor genetika dan tidak ada kaitannya dengan masalah kesehatan. Faktanya, faktor genetika memiliki pengaruh kecil terhadap kondisi kesehatan seseorang dibandingkan dengan faktor lingkungan dan pelayanan kesehatan. Biasanya, stunting mulai terjadi saat anak masih berada dalam kandungan dan terlihat saat mereka memasuki usia 2 tahun. Stunting tentunya memiliki penyebab diantaranya yaitu 1. Gizi yang buruk. Gizi buruk merupakan yang terjadi pada anak biasanya karena rendahnya akses terhadap makanan bergizi akibat faktor ekonomi atau kurang bervariasinya makanan yang diberikan. 2. Infeksi berulang. Infeksi berulang bisa disebabkan oleh 2 hal. Pertama, kurangnya akses ibu dan anak ke fasilitas layanan kesehatan. Kedua, pola hidup yang tidak bersih dan sehat. 3. Kurangnya stimulasi psikososial. Contoh kurangnya stimulasi psikososial adalah anak yang kedua orang tuanya bekerja dan anaknya dititipkan pada kerabat keluarga yang lain. Stunting memiliki gejala-gejala yang bisa Anda kenali, misalnya 1. Wajah tampak lebih muda dari anak seusianya. 2. Pertumbuhan tubuh dan gigi yang terlambat. 3. Memiliki kemampuan fokus dan memori belajar yang buruk. 4. Pubertas yang lambat. 5. Saat menginjak usia 8-10 tahun, anak cenderung lebih pendiam dan tidak banyak melakukan kontak mata dengan orang sekitarnya. 6. Berat badan lebih ringan dari anak seusianya. Pihak Kementerian Kesehatan menegaskan bahwa stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas masyarakat Indonesia. Bukan hanya mengganggu pertumbuhan fisik, anak-anak juga mengalami gangguan perkembangan otak yang akan mempengaruhi kemampuan dan prestasi mereka. Selain itu, anak yang menderita stunting akan memiliki riwayat kesehatan yang buruk karena daya tahan tubuh yang buruk. Stunting juga bisa menurun ke generasi berikutnya bila tidak ditangani dengan serius. Adapun masalah stunting dapat dicegah melalui tindakan yang relatif ampuh dilakukan. Untuk mencegah stunting pada anak adalah 1. Pahami konsep gizi. Pastikan Anda mendapatkan asupan gizi yang cukup setiap hari terlebih saat masa kehamilan. 2. Pilihan menu beragam. Upayakan untuk selalu memberi menu makanan yang beragam untuk anak.
Jangan lupakan faktor gizi dan nutrisi yang dibutuhkan mereka setiap harinya. 3. Pemeriksaan rutin selama masa kehamilan. Ibu perlu melakukan check up atau pemeriksaan rutin untuk memastikan berat badan sesuai dengan usia kehamilan. 4. Pentingnya ASI. Air susu ibu mengandung banyak gizi baik yang dapat menunjang pertumbuhan anak. 5. Konsumsi asam folat. Asam folat berperan penting untuk mendukung perkembangan otak dan sumsum tulang belakang bayi. 6. Tingkatkan kebersihan. Kebersihan adalah suatu cara menanggulangi akses bakteri dan kuman berkembang biak dan masuk ke dalam tubuh. 7. Faktor sanitasi. Jagalah kebersihan diri dan lingkungan agar tidak ada bakteri, jamur, kuman, dan virus yang mengontaminasi tubuh Anda dan si kecil. Stunting dapat ditangani dengan pemberian gizi spesifik dan sensitif. Yang dimaksud dengan gizi spesifik adalah upaya untuk memberikan gizi terbaik pada 1000 hari pertama kehidupan anak. Sedangkan gizi sensitif meliputi 1. Pemberian makanan tambahan dan tablet penambah darah pada ibu hamil. 2. Pelaksanaan inisiasi menyusui dini atau IMD setelah melahirkan, pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan. 3. Pemberian ASI didampingi oleh MPASI pada usia anak 6-24 bulan. 4. Imunisasi lengkap untuk anak. Stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Hal ini dikarenakan anak stunting bukan hanya terganggu pertumbuhan fisiknya saja, melainkan juga terganggu perkembangan otaknya, yang mana tentu akan sangat mempengaruhi kemampuan dan prestasinya di sekolah, produktivitas dan kreativitas di usia-usia produktif. Oleh karena itu, kita harus ikut berperan dalam membantu pemerintah pada pencegahan stunting dengan menerapkan pola makan yang sehat dan terpenuhi dalam kebutuhan gizi seorang anak, memberikan pola asuh kepada anak dengan baik, dan menjaga kebersihan lingkungan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan kata, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.